Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kembali kita bertemu di hari yang baik ini setiap hari Rabu jam 8 malam Premier New Sermon dari Cornerstone Jakarta. Saya berharap Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudaraku tetap terkoneksi dengan Cornerstone Jakarta karena kita akan belajar banyak firman Tuhan, Injil kasih karunia Tuhan yang akan memerdekakan kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, memberikan kita energi yang tidak pernah kita bayangkan untuk dapat kita lewati tahun 2022 dengan baik. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa kami mengucap syukur, betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan yang senantiasa memegang kami dengan tangannya yang kuat. Tuhan yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemurahan-Nya. Tuhan yang senantiasa membaringkan kami di padang yang berumput hijau dan membawa kami ke air yang tenang. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang kami sembah, Allah yang tidak terbatas, unlimited God. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin belajar lagi firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar setiap benih firman Tuhan tadi dapat kami mengerti, dapat kami pahami, sehingga kami dapat mengambil hal-hal yang baik bagi jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tema besar Cornerstone Jakarta di tahun 2022 kita sudah bicarakan sebelumnya, bahwa tema besar kita itu terambil dari Amsal 1 ayat 33, berbicara tentang tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita sudah belajar, tema kita tahun ini berbicara tentang tinggal aman di dalam firman Tuhan, tinggal aman di dalam perkataan Tuhan. Minggu lalu kita belajar dari satu perikop pada tanggal 26 Januari. Kita berbicara tentang mengenal Tuhan yang tidak terbatas melalui firman-Nya. Minggu lalu adalah part yang pertama, ini akan menjadi part yang kedua, bagian yang kedua. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ingin terlebih dahulu menonton di bagian yang part yang pertama, berbicara tentang mengenal Tuhan yang tidak terbatas melalui firman-Nya, silahkan kunjungi, lihat di full sermonnya ada di YouTube channel Cornerstone Jakarta. Hari ini saya ingin mengupas, berbicara tentang bagaimana kita dapat mengenal Tuhan yang tidak terbatas melalui firman-Nya. Minggu lalu kita sudah belajar di Amsal 23 ayat 7a berkata demikian, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kita sering dibatasi oleh apa yang kita pikirkan. Kita sering sekali dibatasi oleh pengalaman kita. Seolah-olah Allah hanya dapat bekerja berdasarkan pengalaman kita. Allah hanya dapat bekerja berdasarkan pengetahuan kita. Allah hanya dapat bekerja berdasarkan apa yang kita pikirkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita perlu melihat apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena firman Tuhan berkata di Amsal 23 ayat 7 tadi, sebagaimana manusia membuat perhitungan tentang dirinya, demikianlah ia. Hari ini bukan Tuhan yang membatasi betapa besarnya kuasa yang dapat terjadi, termanifestasi dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan. Tetapi pikiran kita yang terbatas itu yang sering sekali membatasi bagaimana supply-nya Tuhan. Bagaimana penyataan Tuhan dalam hidup saya dan saudara terbatas. Nah, hari ini kita ingin belajar dari satu perikop dari Mazmur 78. Saya percaya Mazmur 78 ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Hari ini saya ingin menyampaikan, berbicara tentang Mazmur 78 ayat 41. Ini akan menjadi ayat sentralnya kita. Mazmur 78 ayat 41 dikatakan demikian Bapak Ibu. Saya bacakan bagi kita semua. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Saya bacakan sekali lagi, Mazmur 78 ayat 41. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Di dalam King James Version ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Ada tiga hal yang ingin saya highlight di ayat ini Bapak Ibu. Pertama, turn back. Yang kedua, tempted God and limited.
Ada 3 hal, ya saya tidak tahu kenapa yang di bahasa Indonesia itu tidak diterjemahkan seluruhnya. Tetapi ada 3 hal. Yang pertama turn back, berbalik. Yang kedua berbicara tentang tempted God, mencobai Tuhan. Yang ketiga berbicara tentang limited God, membatasi Tuhan. Ketiga hal ini setara Bapak Ibu. Pada saat kita membatasi Tuhan, artinya kita sedang mencobai Tuhan. Artinya pada saat itu kita sudah juga berbalik arah, turn back, berbalik arah ke cara pikir yang lama. Berbalik arah dari cara berpikir surgawi, dari cara berpikir roh, berbalik arah menjadi cara berpikir jasmani dan duniawi. Ada 3 hal, turn back, tempted God, and limited. Turn back di sini artinya kita kembali ke cara berpikir yang lama. Kita kembali ke cara dan pola-pola yang lama. Artinya juga kita belum memperbarui akal budi kita. Artinya juga kita belum mengerti who we are in Christ. Saya dan Bapak Ibu perlu tahu, mungkin setiap hari sering sekali kita mencobai Tuhan tanpa kita sadari pada saat kita membatasi Dia. Pada saat kita membatasi Tuhan Bapak Ibu, itu adalah bentuk kita tidak respect kepada besar kuasanya. Mazmur 78, saya sangat mendorong Bapak Ibu nanti untuk membaca Mazmur 78 itu ada sekitar 72 ayat. Kalau Bapak Ibu nanti membaca berbicara tentang pelajaran dari sejarah nyanyian pengajaran Asaf. Hari ini kita akan mencoba mengupas beberapa ayat dari Mazmur 78, beberapa ayat yang akan kita highlight. Kita baca sama-sama Mazmur 78 ayat 13. Jadi ini backgroundnya adalah cerita dituliskan oleh penulis Mazmur tadi tentang betapa hal-hal apa saja yang dikerjakan Tuhan bagi bangsa Israel pada saat mereka mulai keluar dari tanah Mesir. Apa saja yang disuplai, apa saja yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat mereka 40 tahun di padang gurun yang panas, yang dingin pada malam hari, yang begitu panasnya pada malam hari. Nah, hal-hal itu dapat Bapak Ibu nanti lihat di Mazmur 78. Kita lompat langsung ke ayat yang ke-13. Ayat 13 dikatakan begini, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Semua kita mungkin orang percaya pernah mendengar dan membaca langsung ayat ini. Dibelahnya laut, Tuhan membelah laut. Apa yang dikatakan berikutnya? Didirikannya air sebagai bendungan. Bapak Ibu bisa membayangkan pada saat bangsa Israel menghadapi satu laut yang begitu besarnya, di belakangnya ada tentara Mesir, dibelahnya laut, dijadikannya air laut tadi menjadi apa dikatakan? Menjadi sebuah bendungan. Sehingga tidak ada air yang menyentuh bangsa Israel. Ayat ke-14, dituntunnya mereka dengan awan pada siang hari. Pada siang hari ada awan yang senantiasa mengikuti bangsa Israel. Ayat berikutnya di ayat 14b, dan semalam suntuk dengan terang api. Bapak Ibu tahu, kita tahu bahwa kehidupan di padang gurun itu ekstrim antara siang dan malam. Siang begitu panasnya, bahkan bisa mencapai suhu 38 bahkan 40 derajat Celcius pada siang hari. Begitu panasnya. Sebaliknya, ekstrim berikutnya adalah pada malam hari, suhunya bisa begitu dingin, bahkan bisa menyentuh minus 4 derajat Celcius. Begitu kontras keadaan siang dan keadaan malam. Pada saat suhu sampai 38 bahkan 40 derajat Celcius itu adalah suatu kondisi yang begitu panasnya, di mana kemungkinan besar orang yang berjalan di padang gurun pada suhu itu akan sangat mengalami kehausan. Demikian juga pada saat malam hari, pada saat suhu mencapai minus 4 derajat Celcius, itu adalah adalah suatu kondisi yang begitu dinginnya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, saya ingin menyampaikan. Di ayat yang ke ayat 15. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Ini kabar baik. Gurun tadi representasi kondisi kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Tetapi
Di tengah gurun yang begitu panasnya di siang hari. Apa? Saya suka sekali penulis Mazmur ini memilih kata yang luar biasa. Dikatakan di ayat B, diberinya mereka minum banyak air seperti samudra raya. Inilah unlimited supply. Inilah supply yang tidak terbatas dari Tuhan. Jangan menyerah dengan situasi pandemik saat ini Bapak Ibu. Tetap nantikan ada promosi Tuhan di tengah mungkin banyak orang mengalami pemotongan gaji, mengalami PHK dan lain-lain. Kita orang-orang percaya tetap harapkan ada promosi dari Tuhan. Kita orang-orang percaya tetap mengharapkan ada supply seluas sebesar samudra raya air yang akan mengalir di dalam kehidupan kita. Jangan mau didikte oleh keadaan Bapak Ibu. Ini gospel, ini kabar baik. Di tengah gurun, saya sulit membayangkan. Di tengah gurun bisa ada air aja. Ya, puji Tuhan, syukur. Tetapi penulis berkata apa? Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Inilah favornya Tuhan Bapak Ibu. Berkelimpahan Tuhan ingin di tengah padang gurun, di tengah situasi yang sulit tak menentu, Tuhan ingin tetap memberkati saya dan Bapak Ibu. Tapi sulit Mario, gak mungkin. Ya gak ada jalannya lah kita bisa mendapatkan semua itu. Gak ada jalannya kita bisa memenangkan proyek ini. Gak ada jalannya di tengah situasi company seperti ini bisa promosi, bisa mendapatkan hal-hal yang baru. No my friend, tidak kawanku, tidak sahabatku. Ada air sebanyak samudra raya yang siap diberikan Tuhan kepada kita. Jangan batasi Tuhan. Don't limit God. Pikiran kita harus setiap hari kita perbarui dengan firman Tuhan. Untuk kita dapat melihat Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Kecilnya pikiran kita melihat Tuhan. Itu yang sering membuat hanya kecil manifestasi dari kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Lihat apa yang dikatakan, dibelahnya gunung batu di padang gurun. Gunung batu Bapak Ibu dibelah, diberinya mereka minum banyak air seperti samudra raya. Ayat ke-16, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Au, ini dahsyat. Ini dahsyat. Tidak ada satu kondisi sulit apapun yang membuat Tuhan itu sepertinya harusnya berpikir keras di surga sana. Aduh gimana ya cara memberkati Mario di tengah pandemi. Aduh bagaimana ya cara memberkati sahabat-sahabat Cornerstone di tengah situasi pandemi kayak ini. Ini terlalu kompleks, aku gak mengerti kata Tuhan. Tidak, ada air sebanyak samudra raya yang siap Bapak Ibu saya kita terima. Ada air yang turun dari langit, dikatakan apa yang dibuatnya air turun seperti sungai yang tidak berhenti. Itu Tuhan kita. Itu Allah yang kita sembah. Tuhan tidak sedang pusing di surga sana sekarang akibat situasi yang sedang dihadapi dunia ini. No, Dia punya banyak kanal-kanal, saluran-saluran untuk memberkati saya dan saudara. Ini saatnya kita membuka keran berpikir kita, membuka cakrawala berpikir kita untuk melihat Dia unlimited God. Agar suplainya yang tidak terbatas tadi Bapak Ibu dapat mengalir dengan sempurna, dengan derasnya, dengan begitu lancarnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan sepanjang tahunmu. Amin. 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 Pada saat tengah hari begitu panasnya, suatu situasi yang ekstrim, hari begitu panas, ingat, ada awan Tuhan yang melindungi kita. Pada saat malam hari, cuaca begitu dinginnya, ingat, ada tiang api pada malam hari. Kalau hari ini mungkin sepertinya kita masih berjalan, sepertinya kita sedang berjalan di padang gurun yang begitu sesak, yang begitu tidak kita mengerti situasi dan kondisinya, ingat, ada awan Tuhan yang melindungi kita pada siang hari. Ingat, ada tiang api Tuhan yang memberikan kita kehangatan pada malam hari ini. Hari ini Bapak Ibu berjalan tetap di dalam firman Tuhan.
Saya berulang kali menyampaikan dari channel ini. Tempat perlindungan terbaik adalah di dalam firman-Nya. Tempat perlindungan terbaik adalah di dalam firman-Nya. Kita lompat ke ayat 19. Mereka berkata kepada Allah, bangsa Israel berkata kepada Allah, sanggupkah? Kira-kira begini, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Mereka tahu, oke lah, air udah ada sebanyak samudera raya. Tapi bisa nggak Tuhan nyiapin makanan, menyiapkan hidangan di padang gurun kayak gini? Mana ada sumber makanan? Mungkin nggak Tuhan? Bukankah kita sering seperti bangsa Israel Bapak Ibu, meragukan Tuhan dapat berperkara dalam kehidupan kita di tengah situasi yang sulit? Justru situasi sulit menjadi sebuah opportunity Bapak Ibu. Harusnya situasi kita yang 2 tahun belakangan ini menjadi sebuah kesempatan besar bagi saya, bagi saudara-saudaraku, bagi anak-anak Tuhan untuk dapat menikmati air sebanyak samudera raya tadi, air yang turun dari atas tadi sekencang air sungai yang tidak pernah berhenti. Ini saatnya, ini waktunya agar dunia dapat melihat ada yang beda orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Amin. Tetap expect, tetap harapkan, ada pengharapan. Amin. Dikatakan apa? Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang, kata orang bangsa Israel, memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tapi sanggupkah Ia memberikan roti juga? Wow, tidak hanya berhenti di air. Mulai bangsa Israel bilang, dia bisa nggak kasih roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Seolah-olah bangsa Israel mencoba membatasi Tuhan dengan apa yang mereka ketahui. Padang gurun, impossible, ada hidangan. Padang gurun, impossible, ada daging bagi umatnya. Sabar. Ayat 21, sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Gemes banget nih Tuhan nih. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Ayat 23, maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit. Ini penyediaan yang supernatural. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Fresh from the oven. Makanan yang fresh setiap hari. Begitulah berkat Tuhan Bapak Ibu. Di tengah situasi seperti ini, Dia tetap ingin memberikan berkat yang baru. Fresh from the heaven. Setiap hari. Makanan yang tidak cepat saji. Makanan yang tidak dibikin secara asal-asal. Tapi made in heaven. Dibuat dari surga. Ada berkat Tuhan. Jadi bangunlah setiap hari Bapak Ibu. Bangun setiap pagi. Dengan satu pengharapan yang positif. Ada hal baik yang Tuhan sediakan ini. Ada hal baik yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Tuhan akan mengirimkan orang-orang ke sekelilingku untuk menolong aku keluar dari situasiku. Aku tahu ada proyek-proyek yang sedang menanti di depan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupanku. Aku tahu ada pemulihan kesehatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupanku, istriku, anak-anakku, keluargaku. Aku tahu ada supply-nya yang tidak terbatas. Hari ini bangun di dalam sebuah pengharapan yang tidak terbatas. Fresh. Dikatakan apa? Dia menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Hari ini berkat yang engkau dan aku nikmati Bapak itu bukan datang dari dunia, bukan datang dari bumi ini, tetapi Allah memberikannya melalui langit. Apa dikatakan tadi? Dia Allah memberikannya fresh kepada saya dan Bapak Ibu. Di ayat ke-25 dikatakan demikian, setiap orang telah makan roti malaikat yang mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Hari ini Tuhan tidak sekedar ingin saya dan Bapak Ibu itu pas-pas. Tuhan tidak sekedar ingin kita itu menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Dia ingin kita menikmati kelimpahannya di dalam segala aspek. Seperti apa yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, untuk memberikan hidup. Tidak sekedar hidup. Bapak Ibu harus melanjutkan ayatnya. Dikatakan apa? Hidup yang berkelimpahan di dalam segala hal.
Ayat yang ke-26, ia telah menghembuskan angin timur di langit dan mengirim angin selatan dengan kekuatannya. Ayat 27, ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Jika Bapak Ibu kembali ke ayat 17, di ayat 19. Di ayat 19, bangsa Israel mencoba men-challenge Tuhan, mencoba menantang Tuhan. Tuhan, oke, Tuhan sudah mengeluarkan air dari gunung batu sebanyak samudera Laya. Tapi bisa nggak Tuhan memberikan kami hidangan makanan di tengah padang gurun ini? Di ayat 19. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Hidangan berbicara tentang hanya apa yang ada di hadapan kita. Ketika kita mengikuti suatu hidangan, artinya adalah makanan yang ada di depan kita. Benar ya? Makanan yang ada di depan, yang ada di meja kita. Bangsa Israel terlalu kecil melihat Tuhan. Tuhan tidak sekedar hanya mampu untuk menyiapkan hidangan di hadapanmu Bapak Ibu. Di ayat yang ke-27 tadi, ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya. Pada saat bangsa Israel hanya mengharapkan ada hidangan di hadapannya, tetapi Tuhan apa? Tuhan menurunkan hujan daging seperti debu banyaknya. Ini namanya hidup di dalam pengharapan Bapak Ibu. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, di tengah ketidakpastian sepertinya menjadi sesuatu yang pasti, ingat, harapkan tetap ada hujan kebaikan Tuhan. Harapkan tetap ada hujan kemurahan Tuhan. Nggak sekedar mengharapkan asal ada hidangan. Bapak Ibu saya, kita semua, Tuhan tidak ingin kita hanya menjalani hidup yang rata-rata. Kita mengalami apa yang orang dunia alami. Kita mengalami apa yang orang dunia alami. Tidak. Tuhan tidak ingin saya dan Bapak Ibu sekedar memiliki hidangan. Tuhan tidak ingin saya dan Bapak Ibu bagi yang bekerja hanya bekerja sebagai profesional biasa-biasa saja. Tetapi kita harus memberikan kerja keras yang luar biasa. Kalau engkau seorang dokter, jadilah dokter yang tidak biasa-biasa, tapi jadi dokter yang smart, yang pintar, yang memiliki wisdom. Kalau ada mungkin yang seorang arsitek, seorang tata ruang, seorang ahli desain interior, jadilah seorang desain interior yang luar biasa. Harapkan Tuhan lebih daripada apa yang ada di meja kita. Harapkan Tuhan tidak sekedar hanya ada makanan hari ini, tetapi harapkan ada hujan kebaikan, ada hujan kemurahan Tuhan, ada hujan pengampunan dari Tuhan, ada hujan kesehatan yang melimpah dalam kehidupan kita. Itu namanya kita mengenal unlimited God, Tuhan yang tidak terbatas. Bangsa Israel mencoba hanya mengklaim, Tuhan bisa nggak bikin hidangan aja di hadapan kami, hanya di meja kami ada hidangan. No, kata Tuhan. Aku tidak sekecil itu. Bukan hanya hidangan yang akan kuberikan, bukan hanya sekedar daging, tetapi aku akan memberikan kepada engkau, dikatakan apa? Seperti hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ayat ke-28, ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Ayat 29, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan yang saya dan Bapak Ibu sembah, Dia adalah Tuhan yang ingin saya dan Bapak Ibu tidak sekedar makan, tapi kenyang. Kenyang oleh hal-hal yang baik, kenyang oleh pikiran-pikiran yang baik, kenyang oleh perkataan-perkataan yang baik, kenyang oleh pengampunan, kenyang oleh kasih-Nya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan tidak ingin bangsa Israel sekedar makan, tetapi Dia juga ingin kita sampai kenyang. Amin. Kenyang hal-hal baik, kenyang hal-hal yang bisa mendatangkan kemurahan Tuhan. Sehingga ketika kita dapat menerima kasih Tuhan yang tidak terbatas tadi, itu yang mampu membuat kita untuk dapat terus memberikan unlimited forgive. Kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang tidak terbatas tadi, kehidupan orang lain. Hari ini kita perlu mengerti betul Bapak Ibu, bahwa sebagai orang-orang percaya, kita perlu memiliki satu keyakinan, pemahaman, cara berpikir yang benar tentang siapa Tuhan yang kita sembah.
Ayat yang ke-20, 30 ini salah satu ayat yang perlu saya highlight. Ayat 30 dikatakan demikian, mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajarkan satu hal lagi. Untuk mengenal unlimited God, saya dan Bapak Ibu perlu memiliki satu karakter yang kuat. Apa karakter yang kuat? Karakter yang senantiasa mau mengucap syukur. Perhatikan bangsa Israel, mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Masih ada pun makanan di mulut mereka. Mereka sudah mau komplain, mereka sudah mau tidak mengucap syukur. Hari ini perhatikan, di mana titik kita berada sekarang. Mungkin sebulan lalu, mungkin 2 bulan lalu kita sedang berdoa untuk satu hal. Tuhan, berikanlah aku jawaban atas doaku ini. Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Kita dengan segala kerendahan hati bermohon dan minta ampun kepada Tuhan. Dan hari ini jawaban itu telah diberikan Tuhan. Mungkin kau telah disembuhkan Tuhan. Mungkin Tuhan telah memberikan pekerjaan yang baru bagi engkau. Mungkin Tuhan telah mempromosikan engkau. Mungkin Tuhan telah menolong engkau dari suatu jerat. Mungkin Tuhan telah menolong engkau dari suatu kondisi yang tidak mungkin sepertinya. Ingat masa sebelum engkau mengalaminya. Bangsa Israel masih ada makanan di mulutnya. Mereka tidak puas. Sering sekali kita telah jadi orang yang doanya udah dijawab, penyakitnya sudah diangkat Tuhan, kesulitannya sudah dibawa Tuhan. Kita kembali ke karakter kita yang lama. Kita kembali lagi ke karakter kita yang suka komplain, ke karakter kita yang suka protes, karakter kita yang lama suka menilai jelek orang lain, ke karakter kita yang lama suka ngomongin orang lain. Pada saat doa kita belum dijawab, kita seperti Tuhan ampuni aku atas kesalahanku, aku mau berubah. Pada saat doa kita sudah dijawab, kita kembali. Kalau dikatakan tadi di Mazmur 78 ayat 14, turn back, kembali lagi ke cara pikir kita yang lama. Pada saat kita bermohon, kita pengen banget, kita ingin banget Tuhan memulihkan kita, menyembuhkan kita, menolong kita. Tapi pada saat itu sudah terjadi, kembali ada komplain, ada cepat tidak puas. Ayo Bapak Ibu, untuk engkau dan aku dapat terus melihat unlimited God tadi, cepat bersyukur. Ingat kondisi kita. Bangsa Israel lupa kondisinya. 400 tahun mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Baru keluar dari tanah Mesir, baru melihat laut udah takut. Padahal harusnya mereka dapat mengerti dan mengetahui 10 tulah telah ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Harusnya itu menjadi suatu gambaran, suatu tanda, suatu hal yang besar yang dapat mereka lihat. Oh, dahsyat Tuhan. Hari ini berdirilah teguh di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Melihat Tuhan kita sebagai Tuhan yang tidak terbatas. Melihat Allah yang kita sembah sebagai Allah yang tidak terbatas. Jika Bapak Ibu membuka ulangan 7, di ulangan 7, di ayat ke-18 dikatakan demikian. Ayat 17 sampai 18 saya bacakan bagi kita semua. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini melebihi aku, bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Jadi besarnya kuasa yang termanifestasi dalam kehidupan kita itu tergantung dari seberapa besar cara kita melihat Tuhan. Jadi kalau kamu sudah berpikir, kita sudah berpikir bahwa kita tidak dapat melawan masalah kita, maka itu yang akan terjadi di ayat ke-18. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau mengalami suatu kesulitan, mengalami suatu problem dalam kehidupan, ingat. Tuhan mengatakan apa? Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Bapak Ibu dapat melihat itu di kitab Mazmur 78. Saya akan membahasnya sedikit saja. Mazmur 78 dari ayat yang 42, ayat 42 sampai 51 ini berbicara tentang tulah-tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Ayat 42, mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan. Ayat 43, ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mukjizat-mukjizat di padang Zoan, ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran air mereka sehingga tidak terminum. Bapak Ibu bisa bayangkan gimana caranya, bagaimana caranya mengubah sungai-sungai yang tadinya airnya jernih itu berubah menjadi darah. Ayat yang ke-40
5. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan kata-kata yang memusnahkan mereka. Wow. Jadi setiap kali ada problem, setiap kali ada kendala dalam kehidupan kita, ingat, cerita 10 tulah ini dapat menjadi sebuah inspirasi. Oh iya Tuhan ya, bayangin laut, semua sungai-sungai yang dari dan menuju Jakarta misalnya, berubah menjadi darah. Wah, gimana caranya Tuhan? Dari mana Engkau memulainya Tuhan? Dari sungai, begitu banyaknya aliran sungai yang mengelilingi kota Jakarta ya, yang masuk dan keluar dari kota Jakarta. Wah, itu semua merah Tuhan. Bagaimana ya Tuhan? Apalagi hanya untuk menyelesaikan masalah kita Bapak Ibu. Tuhan berkata, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan. Cara terbaik yang saya dan perlu Bapak Ibu latih setiap hari untuk kita dapat mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu tidak terbatas adalah dengan cara mengingat apa-apa hal yang sudah Dia kerjakan di masa-masa lampau. Hari ini saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Belajar untuk senantiasa melihat Tuhan sebagai Tuhan yang tidak terbatas. Belajar untuk melihat Tuhan itu tidak hanya dari mata jasmani kita. Tetapi saya dan saudara perlu belajar melihat Tuhan itu dari kacamata rohani kita. Bagaimana caranya? Dengan melihat Tuhan melalui firman-Nya yang ada di Alkitab. Dengan melihat Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Bapak Ibu perlu melihat, perlu membayangkan bagaimana dulu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wow, di depannya laut terbelah. Ayat firman Tuhan tadi berkata di Mazmur 78, air didirikan Tuhan menjadi bendungan. Dirikan air, jadi airnya berdiri dan itu jadi bendungan. Artinya jadi bendungan, jadi tameng. Sehingga bangsa Israel bisa jalan di tengah-tengahnya tanpa mengalami hal yang membahayakan. Wow, bagaimana caranya ya Tuhan? Sains apa? Ilmu pengetahuan apa yang bisa menjelaskan itu? Oh, tidak ada. Oke, aku mengerti Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang kusembah, Allah yang besar. Yes. Pada saat itu sebenarnya saya dan Bapak Ibu sedang namanya itu menggumamkan, mengunyah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini tidak sekedar kita baca lewat-lewat begitu, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, sekedar dibaca, oke fine. Tapi Bapak Ibu perlu memvisualisasikannya, perlu membayangkannya, agar Bapak Ibu dapat melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak terbatas, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah unlimited God, Tuhan yang tidak dibatasi oleh pengetahuan, pengalaman, masa lampau, ilmu pengetahuan apapun. Karena Dia adalah pencipta alam semesta ini, karena Dia adalah pusat dari segala kehidupan kita. Belajar untuk mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus. Belajar mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Belajar mengenal Tuhan melalui apa yang telah Dia kerjakan di masa-masa yang lampau. Yes, saya Mario Martin Gultom. Berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Ini akan menjadi part yang kedua. Kita masih ada part berikutnya lagi. Berbicara tentang Tuhan yang tidak terbatas melalui firman-Nya. Kita akan ada beberapa bagian lagi, beberapa seri lagi ke depan. Jadi saya berharap Bapak Ibu tetap terkoneksi dengan Cornerstone Jakarta agar ini menjadi suatu pelajaran yang tetap terstruktur dapat kita pelajari bersama-sama. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang tidak dibatasi oleh hal apapun. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang mampu menurunkan hujan daging di tengah situasi seperti ini. Allah yang mampu memberikan air sebanyak samudera raya di tengah padang gurun. Allah yang mampu memberikan tiang awan di tengah hari-hari kami. Allah yang mampu memberikan tiang api di malam hari kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau senantiasa juga memberikan air yang tidak terbatas seperti aliran sungai dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, itulah Allah dan Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi minggu depan setiap hari Rabu jam 8 malam premier di channel YouTube Cornerstone Jakarta dan juga di Instagram Cornerstone Jakarta. Akan banyak sermon
berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan, berbicara tentang kebesaran Tuhan. Dan saya berharap kita semua dapat tumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.